dan dari Oke, Bapak Sekretaris Kecamatan, Bapak Bagian Tata Pemerintahan, Pendamping Desa beserta seluruh rombongan yang kami hormati, Kepala Desa Tambaselo beserta seluruh perangkatnya, yang kami hormati Ketua PPD beserta anggota, yang kami hormati Ketua RPRD serta anggota, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua RT, Ketua RW, Bapak Babinsa maupun Babinsa Mas, serta seluruh undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu, tanggal 13 September 2023. Kalau menurut perhitungan sebagian besar umat Islam, walaupun agak doib, hari itu bertepatan dengan hari Rabu Hasan. Mudah-mudahan hari ini yang baik dan bisa menelurkan banyak ide gagasan, kemudian usaha yang luar biasa demi terciptanya kemajuan pembangunan Desa Tambaselo yang selalu berkelanjutan. Tak lupa sholawat wa salam mari kita berikan pada beliau Nabi Muhammad Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti akan sahabat yang amin. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan tanpa mengurangi rasa hormat, izin saya berdiri untuk menyampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan dan doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan kepala desa, kemudian sambutan yang lain, ditutup dengan acara ini, kemudian penutup. Mengawali acara hari ini dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan desa Musren Bangkes, pembahasan rancangan RKP 2024 dan PURKP tahun anggaran 2025. Mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita selalu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Di
dengan acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Desa Tambak Selo. Sebelumnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada beliau Bapak Sekcap Kecamatan Wonosari beserta jajarannya yang hadir pada pagi hari ini, Mas Yuda dan Mas Toko. Tidak lupa Mbak Titin selaku pendamping desa yang saya hormati. Tidak lupa yang saya hormati, saya banggakan Ketua BPD Desa Tambak Selo, Mas Budi beserta anggotanya. Yang saya hormati, saya banggakan kepada beliau Bapak Suharto, Ketua LPMB beserta jajarannya. Tidak lupa yang saya banggakan, saya hormati jajaran perangkat desa, Ibu Sekretaris Desa, Bapak Kaur dan Bapak Kepala Dusun. Yang saya hormati pula Ketua Penggerak PKK beserta jajarannya, Ibu Bidan Desa beserta jajarannya. Tidak lupa lagi Ibu RT yang hadir yang saya hormati. Dan tidak lupa yang saya banggakan dan saya hormati Bapak Ketua RW dan Ketua RT sedesa Tambak Selo yang selalu membantu desa, yang selalu saya banggakan. Tidak lupa lagi tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini yang selalu saya banggakan. Puji syukur alhamdulillahirabbil. Hari ini hari Rabu tanggal 13 September 2023 kita dalam keadaan sehat sehingga bisa bermusyawarah musyawarah Bangdes dalam keadaan yang sehat, tidak ada kekurangan satu hal apapun. Semoga musyawarah pada pagi hari ini bisa membuat desa kita semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mari kita tujukan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa meneladaninya dan dipermudah, dan pada akhirnya kita dapat syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, yang terhormat Bapak Sekam. Di sini saya pertama-tama mengucapkan selamat kepada Bapak Ketua RW maupun Ketua RT yang baru. Selamat datang, selamat merasakan musyawarah desa di pagi hari ini. Beginilah desa. Semoga Bapak RT, Bapak RW yang baru nanti bisa mempunyai inspirasi itu membangun lingkungannya, tidak untuk membangun dirinya, tapi membangun lingkungannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, selamat Bapak RT dan Bapak RW yang baru, selamat bertugas, semoga lancar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya lagi musyawarah pada pagi hari ini adalah musyawarah yang nantinya sudah ada RKP, kita tinggal membahas, dibacakan oleh petugas. Kemudian tadi petunjuk dari Mbak Titin, nanti kalau ada usulan dari dusun bisa di musyawarah dengan tim 9 ya Mbak Titin, di 9. Apabila itu urgent nanti bisa dimasukkan dalam APBDes tahun 2024. Untuk itu saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada semua hadirin yang pada saya ini menjadi saksi dan menjadi pendorong untuk majunya desa Tambak Selo. Karena musyawarah desa Tambak Selo ini adalah salah satu agenda besar di Pak Sekam untuk membangun desa, salah satu musyawarah yang penting. Demikian ya. Dan kemudian lagi semoga nantinya di Pilpres tahun 2024 bisa lancar ya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat berita di Facebook, berita di TikTok, saya itu menjadi takut dengan keadaan Indonesia yang kemarin itu terbaru nyoteng bagaimana anggota polisi dikeroyok massa, bagaimana ditemukan tubuh tanpa kepala. Itu senangnya orang Indonesia itu berita-berita seperti itu. Maka untuk itu kita semoga selamat, terus selamat, amin ya rabbal
alamin. Makaten saking kawula sekali lagi matur suwun sanget Bapak Sekam beserta jajarannya, Ibu Bedan beserta jajarannya, perangkat desa, Bapak Ketua BBD dan Bapak Ketua LPMD. Terima kasih. Demikian bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan yang kedua dari Ketua BPD. Sebelumnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. La haula wala quwwata illa billahil amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya hormati Bapak Sekcam Kecamatan Wirosari bersama jajarannya, Bapak Agus, Bapak Ida, dan Mas Koko. Yang saya hormati Kepala Desa Tambak Selo, Bapak Sarek Joko Prasetyo. Yang saya hormati pendamping desa. Yang saya hormati Ketua LPMD, Ketua KPMD, Ketua Penggerak PKK, Bidan Desa, dan seluruh perangkat desa termasuk Sekdes, Kaur, dan Kadus. Dan yang saya hormati Ketua RW dan Ketua RC, Ketua RT sedesa Tambak Selo, dan tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi yang cerah yang membahagiakan ini kita dapat hadir di aula Desa Tambak Selo dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan kewajiban kita Musren Bardes Desa Tambak Selo. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sini kami sebagai BPD Desa Tambak Selo ingin menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan tugas dan fungsi BPD berdasarkan hasil koordinasi kami dengan rekan-rekan. Saya dititipi oleh rekan-rekan untuk menyampaikan, dan menyampaikannya kadang bingung, mungkin lewat kegiatan-kegiatan seperti ini kami bisa menyampaikan kepada pemerintah desa maupun bentuk laporan kami ke tingkat kecamatan. Yang pertama berkenaan dengan tugas dan fungsi kami sebagai rekan dari pemerintah desa yang bertugas mengawasi kegiatan pemerintahan desa, mengingatkan kepada pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa sebagai manajer kegiatan pemerintahan desa, dibantu oleh sekretaris desa. Dari rekan-rekan menitipkan pesan sebagai manajer sebaiknya dapat membagi tugas kepada seluruh perangkat desa, tidak hanya beberapa yang mungkin kebutuhan penggian sing paling akeh dan lain perangkat desa itu nyuwun sewu kurang penggiane, mungkin ketertiban dan kehadiran itu menjadi perhatian masyarakat juga. Sebagai manajer sebuah organisasi atau pemerintahan tentunya bertanggung jawab untuk mengkondisikan sepenuhnya. Yang kedua mengenai Musren Bardes, salah satu rumusan untuk kinerja pada tahun berikutnya setelah ini mungkin akan disusun SK RKP yang tentunya jadi patokan untuk pembangunan di tahun 2024. Tentunya harus kita pikirkan secara musyawarah dan mufakat dengan benar.
di Tambak Selo dari alur pembangunan mungkin sedikit dramatis dari RPJMdes yang mungkin pas di sini ada resepsi tanggal 26 di balai desa ini juga didatangi dari Dispermades sampai malam. Nah, dan saya mendengarkan itu Bapak dari Kasih Dispermades itu tidak berkenan pulang kalau sebelum rampung, dan Tambak Selo juga disuruh menginput manual sampai selesai. Berarti RPJMdes kita ya sedikit terjadi kendala. Nah, padahal RPJMdes itu sebagai acuan untuk Musrenbangdes ini. Tentunya tidak luput dari kesalahan, manusia tetap juga salah. Kita wajar menghadapi sebuah kesalahan, tentunya berpedoman pada keadilan, berpedoman pada musyawarah. Mungkin usulan-usulan yang dibawa Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus belum tertuang di RPJMdes. Padahal kegiatan RKP harus mereview RPJMdes. Nah, monggo dari Bapak Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di Desa Tambak Selo dapat menyikapi dengan bijaksana. Ya, usulan-usulan didengarkan dan dipertimbangkan dengan bijaksana, yang penting tidak menyalahi aturan atau regulasi yang ada. Yang ketiga, sebagai BPD seringkali dibebani masyarakat ketika bangunan-bangunan itu tidak layak, tapi itu tidak berhak untuk menghakimi atau untuk itu menyalahkan. Nah, kami hanya sekedar mengingatkan sebagai rekan, sekedar mengingatkan usulan-usulan dari warga sering kami dengarkan. Mohon untuk pemerintah desa melalui TPK ketika membangun infrastruktur di Desa Tambak Selo diperbaiki. Nah, kami tidak bisa menghakimi atau tidak bisa hanya sekedar mengingatkan. Salah satu contoh, kami mendatangi sebuah lokasi titik yang terjadi sebuah pembangunan. Kami koordinasi dengan TPK. Terjadi sebuah mungkin sedikit miskomunikasi atau penyimpangan aturan. Nah, sebuah titik bangunan harus dimulai dari nol, tidak ada dimulai dari angka 3 misalnya. Misalnya sudah membangun sebuah gedung, fondasinya fondasi kawah misalnya. Nah, misalnya itu tentunya juga terjadi sebuah pelanggaran. Kami koordinasi dengan TPK. Mungkin TPK itu sudah arahan dari kepala desa atau TPK bertindak sendiri. Saya sampaikan kepada TPK, mohon disampaikan kepada kepala desa agar diperhatikan. Nah, ketika mungkin saya hanya bisa menyampaikan seperti itu, selanjutnya, nah, Bapak RT, Bapak RW, mohon dengan sangat, mungkin suaranya panjenengan itu suara yang diharapkan masyarakat ikut memantau kegiatan pembangunan infrastruktur atau pembangunan sumber daya manusianya. Ya, peran kalian sangat penting. BPD niku hanya mungkin ngerti alurnya, tapi ibaratnya hanya sekedar menyampaikan. Terjadi kesalahan, mungkin saya keluh kesahkan kepada yang lebih tahu, malah saya dapat WA-nya ada. Nah, kenapa BPD tidak mencegah sampai dini? Dari dini, koyok malah BPD ini kesalahan. Nah, mungkin dari itu kita harus bijaksana, kita rembuk, kita bahas secara kekeluargaan. Tentunya peran RT RW sangat diharapkan masyarakat Desa Tambak Selo dalam ikut membantu, membimbing dan menggandeng desa dalam pembangunan di 2024. Mungkin cukup dari saya, kira
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya sekaligus arahan dari beliau Bapak Sekretaris Kecamatan Wirosari. Sebelumnya kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada Bapak Wisata Bacero yang saya hormati, beserta seluruh jajaran rakyat pemerintah besar Bacero, saya hormati kepada Ketua DPD Bacero beserta seluruh anggotanya yang saya hormati, kepada Ketua DPD Bacero beserta seluruh anggotanya yang saya hormati, kepada Babinsa dari Kapitmas yang saya hormati, kepada Ketua Tim Pembela PKK Mbak Selo, dan mungkin kalau ada anggotanya juga yang hadir yang saya hormati, kepada seluruh Bapak Ibu yang mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, tidak lupa teman-teman sejawat dari kantor kecamatan, Pak Kasih, kantor pemerintahan, ada dari desa dalam hal ini Bulitin yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT. Mari senantiasa kita panjatkan karena atas rahmatnya pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan. Dan semoga berkumpul bersama dalam rangka mengadakan kegiatan Busrek dan Tes Tanah Selo ini. Semoga apa yang telah dikerjakan bersama dan alhamdulillah sudah dimulai ini nanti bisa berjalan dengan baik, dengan lancar sampai selesai sesuai harapan kita semua. Yang mana tentu harapan kita semua adalah selesai berakhir dengan membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Lalu salawat salam senantiasa kita sambungkan dengan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya sampai yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini lebih kepada Bapak Kepala Desa. Yang pertama kami sampaikan permohonan maaf beliau Bapak Camat. Beliau secara pribadi tentu sebenarnya juga ini bisa hadir membersamai Bapak Ibu dalam Busrek Kapes saat ini. Namun karena agenda yang bersamaan dan harus berbagi dalam hari yang sama, jam yang sama ini juga dilaksanakan Busrek Kapes di Tanah Selo. Nah, beliau Bapak Camat ini membersamai rekan-rekan yang di Anasem bersama Kasih PMD, dan kami diberikan amanah delegasi untuk mendampingi Bapak Ibu bersama Pak Kasih pemerintah di Tanah Selo. Dengan itu sekali lagi beliau mohon maaf dan kita berharap semoga Busrek Kapes Tanah Selo ini nanti bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu cermati mengikuti bersama apa yang telah beliau berdua sampaikan di KP Bapak Kades Wak BPD. Betul-betul ini tadi saya cermati, saya ikut dan saya angkat jempol karena kedua
pimpinan, Pak Kepala Desa, Ketua BPD menunjukkan tanggung jawabnya sekaligus kewajibannya untuk mengajak Bapak Ibu yang memberi amanah kepada Bapak Kades selaku pimpinan Kepala Desa dan BPD di Ketua sebagai bagian dari unsur lembaga desa. Karena apa yang beliau katakan jarang saya dengar dari seorang kepala desa, dari seorang ketua BPD. Dan ini penting sekali, apalagi di hadapan panjenengan Bapak Ibu. Nah, ini berarti menunjukkan satu komitmen. Pak Kepala Desa mengajak melalui musyawarah, dengan diberi kesempatan untuk ambil. Ketua BPD sesuai tugasnya juga memberikan satu masukan sebagai rambu-rambu untuk mengingatkan agar kita semua tidak salah. Saya apresiasi betul, karena kedua pimpinan ini bagian dari lembaga desa. Jadi semua yang rawuh ini bagian dari lembaga desa. Lembaga desa itu mungkin mohon maaf ya kalau saya sedikit menyampaikan. Di lembaga desa itu kan ada dua. Lembaga pemerintahan desa dan lembaga pemasyarakatan desa. Lembaga pemerintahan desa itu ada dua, yaitu pemerintah desa dan BPD. Jadi kedua-duanya ini lembaga pemerintahan desa, memiliki tugas, fungsi, kewajiban, kewenangan. Jadi jangan ragu. Maka tadi kalau ketua BPD di depan panjenengan menyatakan tidak perlu, karena sesuai dengan fungsi kewajiban panjenengan. Saya yakin Pak Kepala Desa juga tidak akan merasa minimalnya tersinggung, apalagi saya tadi. Karena ini sama-sama. Maka memang betul apa yang disampaikan beliau juga sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab. Sekali lagi saya apresiasi betul. Ini yang saya harapkan. Mbak Titin, Mbak Selo itu kategorinya bisa maju. Masih ya? Alhamdulillah. Wah, dan ini patut kalau memang kita beri aplaus sekali lagi kepada Selo. Jadi Bapak Ibu, tahun 23 status perkembangan desa Tambak Selo masih kategori desa berkembang. Tapi 23 ini sudah masuk kelompok klasifikasi desa maju. Matur nuwun. Berkat kepemimpinan Pak Kades, seluruh ya support dari semuanya. Karena ini bukan keberhasilan Pak Kades, tapi keberhasilan Tambak Selo semuanya. Terus disambung kalau tadi lembaga pemerintahan desa itu ada pemerintah desa dan BPD, dan ada lembaga pemasyarakatan desa. Saat ini juga diundang di Rawut itu Pak, ada unsur RT, RW, juga dari LPRD. Ini lembaga pemasyarakatan desa. Ini semua dilibatkan. Inilah yang saya betul-betul sangat apresiasi, bukan hanya seremoni rutinitas tahunan, tapi roh pertemuan ini disampaikan. Ini karena dengan disampaikannya oleh Pak Kades berarti dengan tahu maksud tujuannya diambil, yaitu diajak musyawarah. Nah, menyinggung sedikit istilah yang disampaikan oleh Pak Ketua BPD. Kalau bisa juga bisa disebut sebagai seorang manajer. Jadi memimpin, melakukan tugas manajemen. Nah, di dalam memanage suatu organisasi pemerintahan, bagaimana juga akademi yang kita pernah mungkin mempelajari bagi yang berkesempatan, yang saya tahu kalau kita mengelola organisasi dalam hal organisasi pemerintahan melalui pemerintah pusat dengan mitra dari pihak BPD, jangan lupakan 4 hal.
yang sering kita sebut dengan singkatan akronim POAC. POAC. P, planning. Hari ini ditunjukkan bahwa memanage suatu organisasi sebagai satu sistem banyak komponen ini, maka harus membuat planning perencanaan yang jelas dan matang. Jadi arep nyambut gawe iki wis ana rencana sing cetha. Temoto. Sok taun 24 iki arep ngopo. Ini rutin. Tiap tahun pasti jenengan diundang musren. Atau nggih? Musren. Nah, tapi pastikan ini betul-betul yang mewarnai. Jadi planning, rencanakan betul apa yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Jenengan itu dari dalam kegiatan fisik menapa non fisik menapa, monggo pastikan planningnya, perencanaannya. Saya kaitkan dengan musren yang sudah saya siapkan untuk titip pesan. Jadi itu memang musyawarahkan betul, bukan hanya diundang, tapi kemudian sepihak matang pokoknya untuk gelem ragilem iki. Akhirnya itu tidak musyawarah. Jadi musyawarah itu tawarkan dirembuk, meskipun adil itu tidak mesti sama rata. Karena adil itu rasa, itu dirasa. Jadi seorang itu kelihatannya menerima sedikit, tapi dirasa sudah bisa menerima, puas, itu sudah bisa merasa dia mendapat keadilan. Tapi itu dirembuk. Jadi sudah bagus. Saya hanya mengingatkan, memanage sebagai seorang manajer, pemimpin itu harus mengajak untuk membuat perencanaan yang matang melalui musyawarah perencanaan musren. Itu P, planning. O, organizing. Jadi diorganisasikan. Artinya itu diperjelas langkahnya. Misalnya dengan tahun depan itu merencanakan salah satunya nanti akan melanjutkan betonasi jalan di rabat ya istilahnya. Itu perencanaan. Nah, besok pelaksanaannya di mana? Diorganisasikan, diorganisasi, dipastikan. Oh, ini nanti biar berjalan dengan baik, maka ini dibentuk timnya, TPK-nya siapa dan seterusnya. Jadi jelas pelaksananya, tidak asal seperti gaya perencanaan, apalagi tanggal perencanaan. Jadi melaksanakan satu kegiatan, apalagi itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi perencanaannya harus jelas, planning, organisasinya harus pasti. Ada penanggung jawab, ada pelaksana dan seterusnya. Seperti tahun 23 ini dalam pelaksanaan kegiatan TPK-nya gimana? Tambah silang TPK-nya gimana? Oh, kebetulan ini ada izin tugas sedang monitoring. Nah, intinya TPK ini orang kedua setelah Pak Kades sebagai penanggung jawab. Ini yang bertanggung jawab akan terlaksananya kegiatan itu. Jadi organisasi dipastikan, diorganisasikan. Action, actuality. Rencanakan, organisasikan persiapannya dengan baik, kemudian laksanakan. Laksanakannya kapan? Malah ini bicara perencanaan tahun 24, berarti pelaksananya besok tahun 2024. Penegasan saya, tulis buat perencanaan yang akan dilaksanakan dan pastikan besok melaksanakan apa yang direncanakan. Jangan sekali-kali merencanakan diri nek bareng sok tiba wayahe ora duwite pelaksanaannya beda. Pernah nggak terjadi di Taman Sewa? Oh sering. Kalau datangnya tapi kalau takut kalau di jalan sering. Bila mana iya, saya mengingatkan semoga yang sering ini bukan hanya jarang, tapi tidak terjadi lagi. Ini kekeliruan Pak.
kalau misalnya benar-benar terjadi, ya, ini betul-betul sih dalam saya ngomong bujon aja. Nanti karena tugas saya memang mengingatkan. Tapi bila mana terjadi, memang saya mengingatkan, hati-hati, ini berpotensi masalah. Karena memang mengatakan berpotensi bisa. Dan saya adalah yang kebetulan sebagai ASN, pelaku-pelaku yang dulu diberi kewenangan dan saya sering menghadapi dan akhirnya membantu teman-teman yang menghadapi persoalan ini. Ini rekan-rekan yang prawo, ada yang sudah purna, ada yang belum, yang kebetulan dari dunia pendidikan. Ya ini masih ingat saya. Saya harus sering banyak membantu teman-teman karena kekeliruan yang ada dan disadari. Bapak Ibu mohon izin kalau saya nanti sedikit minta waktu, tapi ini lebih baik daripada nanti saya juga salah nggak menyampaikan. Tapi semoga tidak ada. Tapi saya hanya pesan karena ini juga terjadi di beberapa tempat. Ini saya menegaskan tadi. Rencanakanlah, lebih-lebih itu harus ditulis rencana apa yang akan dilakukan. Dan saya pastikan di sini ditulis. Nantinya nanti akan menjadi hasil musyawarah, besok RKP, besok di Musdes penetapan, masuk kemudian ke APBD dan menjadi APBD. Itu perencanaannya. Tahun 24 laksanakan sesuai perencanaan. Jangan sekali-kali melakukan pekerjaan di luar perencanaan yang ada di APBDes. APBDes sebenarnya dari RKP. Karena saya akan tegas, untuk apa musrah? Untuk apa menghasilkan RKP? Kalau pada akhirnya jenengan sendiri yang mengingkari. Itu jadi ini jenengan merencanakan A, so almat itu gak ini ya A. Orang sak mikir B, C, meskipun B, C merasa butuh, tidak boleh. Nah, cuma ini saya lanjut. Lalu bagaimana kalau ternyata masyarakat mengundang di kemudian hari? Maka manfaatkan musrah ini betul-betul merupakan setidaknya nanti ini final, itulah yang disetujui, disepakati bersama sebagai perencanaan perubahan. Memang saya mengatakan adil itu tidak harus sama, tidak harus rata, tapi hasil produk yang diterima itulah keadilan. Nah, saya ambil contoh Pak Bu, di sini itu desa terluas, ada 11 dusun. Katakanlah satu dusun sama dusun tapi satu istirahat. Hari ini dalam perencanaan musyawarah sepakat dusun A mendapat persetujuan akan dilanjutkan pembangunan betonisasi jalan kampung dalam dusun A sepanjang 150 meter misalnya. Anggaran dialokasikan sepakat 200 juta misal saja di dusun A. Kalau hari ini sudah disepakati, nanti masuk RKP dan di Musdes penetapan, besok menjadi APBDes, ya sudah, itulah besok yang harus dilaksanakan, yaitu membangun betonisasi jalan di dusun A. Lalu kalau ternyata ada pihak yang kangen-kangen kan istilahnya bosone keluarga juga lah dengan jane dusun A ini burung tapi perlu jane perlu iki ya gawe talun kebetulan di dusun B. Kalau itu hanya angan-angan, hanya pendapat sepihak, saya pastikan di forum ini jangan lakukan. Tetaplah lanjutkan untuk membangun betonisasi di dusun A. Lalu kalau dorongan dari banyak pihak, dusun A ono pakaduse, dusun B ono pakaduse, ya BRB, BRT. Dusun A terjata bangun betonisasi jalan, dusun B memang kebetulan misalnya ya tahun 24 dan dapat.
Tapi dusun B kemudian menyampaikan sangat butuh sekali ini misalnya talun misal. Nah, pada putusan dari Amin yaitu betonisasi dusun A, pesan saya tetap melaksanakan pembangunan betonisasi di dusun A. Kalau berkembang terus aspirasi dari warga antar dusun kumpul ke Pak Kadus bikin ini jadi ini berhubung dusun A sing untuk jatah jalan. Dusun B ini hampir 100% warganya ini merasa butuh ini talun ini. Tetap saya mau bikin kalau sudah jadi keputusan itu nggak bisa. Tapi ini coba dirembuk kalau dusun A, ya Pak, kalau jane nggih informasi ya Pak Kades, dusun B ini jane ini kaki ini mumpung, ya, ini mumpung sasi belum udan, nek udan mana ini penting. Pak dusun B ikhlas. Nah kalau jane itu kenapa Pak misalnya Pak kayak dusun B, neng ini kan dari tahun, untuk neng dusun lain. Kalau misalnya dusun A ikhlas mengikhlaskan atas keikhlasan warganya bisa dirembuk, tapi pesan saya lakukan musyawarah desa. Harus melibatkan BPD, ada jelas perangkat BPK dan unsur-unsur khususnya dari 2 dusun dan perwakilan unsur yang lain. Intinya, kalau saya katakan pesan tegas, laksanakan apa yang dengan rencanakan, jangan mengomeng. Tapi kalau ada hal yang sangat urgent, penting sekali dan dikehendaki bersama, syaratnya melakukan musyawarah. Ada BPD, ada unsur perangkat, ada BPK, ada perwakilan-perwakilan. Maka ada namanya lampiran berita acara rapat muskes. Sakit ditampil ya? Ini tetap saya pertegas karena saya tidak mau meskipun tadi sampai sedikit bercanda dan bapak yang memberikan nanti jangan sampai kalau terjadi tetapi terjadinya sah menurut aturan caranya lakukan rapat dulu musyawarah. Kalau benar akhirnya ya udahlah ini karena mengingat menimbang akhirnya ya bisa diterima bangunan A totalisasi di dusun A tidak jadi dialihkan bangunan B di desa B yang punya talun. Tapi jangan sekali-kali melaksanakannya sebelum ada usulan dengan dasar berita acara rapat. Itu ya, jadi opsi di sini orang belum jadi gawe, orang repot untuk kita semua. Karena saya pastikan hasil pembangunan baru jenengan meskipun nyatanya ngetok duit tenanan, yo apik bangunannya, tapi saya itu memastikan 100% Pak, gaknya 99. Pemeriksa itu gak akan mau menerima, tidak akan mau menerima laporan karena gak ada dasarnya. Dengan laporan LPG perencanaannya orang-orang tidak akan bisa diterima. Manusiawi seperti tapi aturan adalah aturan. Maka konsekuensinya kalau nggak diterima, konsekuensinya adalah mengembalikan uang. Repot. Padahal kita tahu yang di tenang, dulu bangun, apik, tapi malah suruh mengembalikan uang itu dianggap belum dikerjakan bersama. Kalau nggak ada bersama. Jadi ini umum ya Bapak Ibu, sehingga nanti tidak ada yang salah. P, planning. O, finishing, action A atau actuality. Jadi melakukan dari sesuai perencanaan. C yang terakhir POAC itu kontrol, pengawasan. Jadi maka saya salut tadi yang disampaikan BPD
BPD, kita semua bisa ikut mengawasi. Jadi jangan ragu, jangan takut kalau misalnya ketua BPD tadi, karena kami mengikuti betul, mencermati isi dari apa yang beliau sampaikan. Tadi menyebutkan membangun itu pasti dari nol. Ini kan gitu, seolah. Kalau saya tidak istilah dari nol. Pokoknya melakukan pekerjaan apalagi fisik atau konstruksi, dasarnya RAM. Sekali lagi, dasarnya RAM, bukan nol. Kalau dikatakan nol, nolnya adalah nol RAM. Itu ya. Siapapun yang akan mendapat kesempatan ikut bahkan sekali untuk mengawasi. Karena yang kelihatannya kasat mata yang salah belum tentu. Tapi ada yang kelihatannya benar bisa salah. Maka sekali yang bicara itu dokumen RAM. Jadi kalau dasarnya RAM, kita tidak akan mengistilahkan apapun. Nah, RAM-nya bunyinya dari mana pembangunannya? Bisa dari nol. Istilahnya benar istilahnya nol, tapi nol itu nol mulainya dari mana? Apakah gali untuk fondasi atau sudah ada fondasi? Maka nolnya adalah setelah ada fondasi. Intinya dari RAM. RAM-nya bunyinya dari mana? Karena kalau dulu yang kepala sekolah SD itu kan misalnya ada mendapat pembangunan baru FAB, lapas baru ya, bisa mulainya itu nolnya itu tidak gali buat fondasi karena ada fondasi lama yang dianggap masih kuat. Ini bisa dibuat misalnya LSM. Kalau bangun orang duduk, memang nolnya tidak duduk. Nah, maka saya katakan banyak untuk saling dasarnya adalah kalau sudah RAM, ya itu salah benarnya dari RAM. Kita tidak akan menilai justifikasi. Jadi Bapak Ibu semuanya, di tengah semangat Bapak Ibu dan saya mengikuti apapun beliau tetap saya katakan pemimpin baik dan dengan pun terbukti nyatanya ya sampai 3 periode. Kalau nggak baik dan dengan nggak akan dijual, itu mudah saja. Nggak perlu ada alasan apapun. Nah, maka ini amanah beliau pemimpin dan kewenangan dan alhamdulillah yang saya tahu karena saya sudah baru 2 tahunan, Pak Sarek memimpin tambah selo sudah 3 periode. Terus nah, saya doakan beliau selalu selamat, sehat bersama Ibu. Nah, menyelesaikan masa tugasnya. Sayangnya SP perlu Raisol. Saya mungkin kalangan. Itu hak semua warga. Tapi intinya saya selalu positif berpikir orang dikehendaki, apalagi untuk pilihan masyarakat banyak. Saya selalu positif. Maka itu orang baik. Maka apapun beliau sudah mengabdikan diri, saya sudah mengikuti apapun enteng ini sanggahnya dan diulang. Maka harus dengan terima, tapi tolong pikir semua warga panjenengan karena mereka perlu mengharap dari panjenengan. Jadi saya mengikuti Mbak Selo salah satu desa yang pantaslah kalau sudah maju. Tapi saya berharap masih ada satu tingkatan lagi klasifikasi desa itu. Yang tertinggi klasifikasi desa itu kalau sudah maju berusaha untuk bisa menjadi desa mandiri. Siapa yang bisa mengangkat Tambak Selo menjadi desa mandiri? Ada kita semua. Nah, lagi tetap Raisol tidak dulu. Yang bisa jenengan, lurah ada batasannya. Kebetulan dia sudah mampu menunjukkan kemampuannya memimpin jenengan dengan segala kekurangannya 3 periode. Siapapun besok, misalnya
sudah tiba saatnya. Bukan orang yang baru nanti, tapi yang bisa mengangkat tambak selo menuju desa mandiri yang jenengan. Aturannya besok ya manut jenengan. Saya berharap tambak selo bisa menjadi desa mandiri. Amin. Amin. Karena semoga dengan desa mandiri nanti bisa mendapatkan bantuan yang lebih besar. Amin. Jangan salah Pak Lurah, jangan salah BPD dan perangkat. Karena ada satu pemikiran, kalau mandiri justru rugi, karena nanti akan dilepas komis mandiri. Orang tidak bantuan, udah salah besar. Dulu salah satu desa yang masih dikirim perwakilan itu desa cerdas sama selo ya di Jogja ya. Nah itu dengan diajarkan studi banding kita desa mandiri. Itu bantuannya kan malah 2 kali lipat. Nah, silakan Bapak Ibu bantu Pak Kades dengan siapapun dengan baik. Dan saya juga akan merasa itu bangga karena darah saya darah tambak selo. Lalu saya katakan karena bapak saya Bapak Kadung almarhum itu asli tambak selo. Karena saya tetap akan ikut bangga setiap saat saya ke sini. Nah, maka terlepas dari itu pemerintahan, sosial, masyarakatan, kami merasa jemput karena sudah satu kewajiban. Ingin Oke, itu Bapak Ibu. Jadi kembali ke musrah Kades sekali lagi, Mas Turun, Pak Lurah, BPD, semua saja. Tolong sampaikan aspirasi. Memang benar BPD sudah ada RPG. RPG tiap tahun direview itu dampakannya ini dilihat kembali, lihat kembali, cuma setelah dilihat kembali, istilahnya kayak ngelengi awal dulu. Ngelengi apa? Ini 5 tahun RPG jangka menengah, jangka panjang. Tambak selo itu ada gawe nggak menompo selama 5 tahun atau 6 tahun kepemimpinan Kades. Nah, dari wis ngakon 3 tahun, ini apa sing wis ngakon? Sing dulu pundi? Jangan pesimis, yang dulu itu bukan berarti diabaikan, tapi pesan saya yang belum pertimbangkan. Jangan ditinggal begitu saja. Itulah fungsi review. Lihat, direview. Lihat, oh ini 6 tahun kepemimpinan Pak Kades terakhir itu mau membangun jalan ini itu bisa nonton. Oh saya sepakat ini maka tahun berikutnya jadi ini yang dulu. Itulah fungsi review. Dari review kemudian ada musyawarah, maka sudah dibentuk tim. Kalau di sini tim 9 ya Pak Gede. Oh 7 mau 9, mau 11 boleh sebenarnya ya, saya ganti tergantung siklon desa. Desa tambak selo kan besar, boleh aja. Nah, usulan desa mengingatkan dusun dulu dusun kardus yang paling lama kardus Budi. Budi Pak? Paling lama. Oh semen Pak? Semen ya? Sekarang kan terus kardus semen. Sopo iki? Ditingkat. Asal ora gedeng. Sampai tahun 25 Papar tangga malah dari tahun 2000. Papar ini sinten? Ini papar ini serasa di sini. Semen. Ini lan lebih. Kelesat tahun 23 dari APBDes ada pembangunan di sini. Ada lumayan ada. Alhamdulillah. Apa Pak? Halo. Drainase. HP. Tahun 22 itu yang lalu. Ada Pak Ya, apa? Jadi bagus. Artinya tidak satu garusan, satu musuh gitu terus. Tetapi saya hanya menggarisbawahi dusun semen tahun 23 mendapat palur drainase itu pasti kalau tidak berpikir itu perencanaannya sudah masuk di RPJ yang mestinya jangka menengah itu. Tapi kalau belum, bukannya tidak bisa. Itulah fungsi dari musreng. Jadi yang tidak bisa dimasukkan sebagai usulan tambahan, tapi
Tapi pesan saya, jangan hilangkan begitu saja aspirasi usulan usul. Kalau sudah ngedot suwe. Coba, oke? Tapi saya menyampaikan bukan berarti terus menuntut mutlak. Setidaknya untuk melihat usul ini dan biji. Itulah fungsinya review RPD benarnya. Nah, harapan saya ini hasil musyawarah, semua ikut ambil kesempatan, ya, dua arah. Yang ketiga, tolong prioritaskan memang kegiatannya secara nyata bisa diterima sebagai satu prioritas. Kalau namanya keinginan, semua ingin, tidak ada batasnya. Dari keinginan yang tidak terbatas jadi kebutuhan. Kebutuhan itu sudah tidak terbatas. Tapi apakah kebutuhan semua bisa harus terrealisasi? Belum tentu. Maka susulan skala prioritas. Utamakan, dan itu hasil. Ketika menyusun prioritas, musyawarah semua itu ambil tentukan prioritas. Yang keempat atau berikutnya ini dia tolong tetap berpedoman pada aturan. Dana desa itu pertanggungjawabannya tidak mudah Bapak Ibu, berat sekali. Maka pesan saya melalui musyawarah, tolong juga sampaikan secara terbuka aturan sehingga tidak miskomunikasi, tidak salah sangka. Dengan salah sangka bisa berprasangka yang tidak. Karena kan belum tahuannya, bukan kesalahan. Maka itu kadang diinformasikan dengan baik, komunikasikan. Jadi dana desa ini ono aturannya Bapak Ibu. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tapi kan kalau diberitahu, kalau tidak diberitahu ya nanti ini untuk dana desa kan nanti dana desanya kalau sewa itu 2, luar biasa. Tapi tidak ada salahnya semua punya TV. Saat ini tambah sendok, saya nggak membayangkan ternyata 2, dan itu terbesar ya kayaknya. Ya memang di sana luas, tapi angka 2 main. Yang seluas tambah sendok ada, tapi nggak ngangkat juga. Kata di sini 2. Tapi nek jereng untuk tambah sendok sakit. Lemai tutupan kabeh, longan nek terone utang. 2,1. Tulung bungake dan lurahnya saya bunga. Benar saya mikir soalnya ini ada usulan dari Dewan. Dana desa itu diusulkan naik 2 kali lipat. Lalu kok hijau 2 kali lipatnya 2 miliar 4 miliar. Nah, saya benar. Tapi yang ingin saya sampaikan mau dinaikkan atau tidak. Yang utama Pak Kades, begini Rangga, tolong pastikan masyarakat itu juga orang taksi mendapat satu pemahaman informasi dana desa ini peruntukannya kanggune ono ketentuannya. Karena ojo salahke wong desa itu artinya dibuka cukup itu. Nah, maka jelaskan dengan berbagai cara melalui ibu PKK, kader itu kan kadang bisa orang-orang yang bisa ada aturannya, jadi tidak bisa setannya, wajib hukumnya. Maka pedomani aturan yang ada dari PMK, aturan keuangan, dari Permendagri, dari Permendes yang mengatur itu harus tolong ikuti. Contoh ada petunjuk MK, dana desa telah wajib hukumnya harus dialokasikan entah berapa untuk kegiatan penurunan stunting.
ditantang. Nah, perkara untuk apa? Kemarin sudah ada produk strategi. Nah, nanti dikasih keterangan baik yang bisa diambil. Itu tetap perhatikan. Nah, yang terakhir komitmen. Jadi tadi selain POA, POAC, tadi ini saya sampaikan yang terakhir ini komitmen itu adalah semua untuk istiqomah, untuk konsekuen, jadi yang orang jargoni bisa melakoni bisa maju atau jadi mungkin itu ada kami ini ketua BPD dan semua rangka mendengarkan aspirasi sebagai warga, tapi warga saya sampaikan memang uang yang kelihatan angkanya besar belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhan majelis seketika. Tidaknya mungkin tahun-tahun berikutnya gantian untuk dipergunakan kalau bulan belum mendapat kesempatan apa? Karena Siro sangat luas. mengurangi karbohidrat. Jalan desanya itu di berapa meter? Cuma siang itu Mas, dua kali. dari pemerintahan dari jalan aset desa, jalan desa itu berapa kilometer? Total berapa lebih? Paling ya. Bukan kadang Ya kan itu total. malam pun gitu. Kalau kemudian Seluruh kan ada di dusun A, dusun B,